Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikriani dengan NPM 1006001191002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal program kreativitas mahasiswa di bidang riset eksakta dengan judul Pengaruh infusa daun serikaya terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah mencit yang diinduksi kafein. Asam urat atau biasa dikenal dengan istilah GOT merupakan salah satu penyakit yang telah dikenal sejak lama, yaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan hingga saat ini belum juga ditemukan obat yang efektif untuk mengobati penyakit GOT ini. Sekitar 20-30% penderita GOT terjadi akibat kelainan sintesa purin dalam jumlah besar yang menyebabkan kelebihan kadar asam urat dalam darah. Kurang lebih 75% penderita GOT ini terjadi akibat kelebihan produksi asam urat, tetapi pengeluarannya tidak sempurna. Secara empiris, serikaya banyak digunakan untuk mengobati rematik, pegal, dan sakit pinggang. Zat gizi yang dikandungnya berkhasiat memperlancar proses metabolisme hormonal di dalam tubuh. Daun serikaya ini memiliki efek diuretik yang membantu ekskresi asam urat melalui urin dapat berjalan dengan lancar, memiliki sifat antiinflamasi, meredakan rasa nyeri akibat terbentuknya kristal-kristal asam urat dalam tubuh. Lalu kapaina ini merupakan komponen alkaloid derivat santin yang mengandung gugus metil yang akan dioksidasi oleh santin oksidase membentuk asam urat sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Adapun rumusan masalah pada riset ini yaitu yang pertama, bagaimana aktivitas penurunan kadar asam urat dari infusa daun serikaya. Lalu yang kedua, pada dosis berapa infusa daun serikaya dapat memberikan efek penurunan kadar asam urat dalam darah pada mencit. Lalu adapun tujuan risetnya itu yaitu untuk mengetahui pengaruh dari infusa daun serikaya terhadap penurunan kadar asam urat pada darah. Kedua, untuk mengetahui dosis infusa daun serikaya yang efektif dalam menurunkan kadar asam urat pada darah. Adapun manfaat dari riset ini yaitu yang pertama, memberikan informasi bagi masyarakat tentang khasiat penggunaan daun serikaya terhadap penurunan kadar asam urat. Lalu yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan referensi pengembangan dasar bagi para peneliti lain dalam penelitian obat-obat baru. Adapun urgensi riset dari riset ini yaitu yang pertama, penggunaan bahan alam baik sebagai obat maupun tujuan lain cenderung meningkat, terlebih dengan adanya isu back to nature. Lalu yang kedua, dengan potensinya daun serikaya ini dapat dijadikan sebagai obat herbal penurun kadar asam urat dengan efek samping yang relatif rendah. Selanjutnya, temuan yang ditargetkan ini yang pertama, kegunaan daun serikaya dalam menurunkan kadar asam urat dan efek sampingnya. Kedua, dosis yang tepat untuk infusa daun serikaya dalam menurunkan kadar asam urat. Lalu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengembangan obat baru dengan infusa daun serikaya yang menjadi salah satu alternatif obat bahan alam guna menurunkan kadar asam urat. Adapun waran riset yang diharapkan dari riset ini yaitu pengetahuan mengenai pengembangan obat berbahan alami, publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah dikti, dan yang terakhir dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau jurnal online dikti. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Asam urat, penyakit asam urat ini disebabkan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Kadar normal asam urat darah rata-rata adalah antara 3-7 mg per mililiter dengan perbedaan untuk pria 2,1 sampai 8,5 mg per desiliter dan wanita 2-6,6 mg per desiliter. Untuk mereka yang berusia lanjut, kadar tersebut sedikit lebih tinggi. Nah, gangguan asam urat ini terjadi bila kadar tersebut mencapai lebih dari 12 mg per desiliter. Daun serikaya ini mengandung senyawa flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid murisin. Melalui senyawa flavonoidnya ini memiliki antiinflamasi dan daun serikaya ini berkhasiat untuk memperkecil pembengkakan, sedangkan senyawa taninnya ini mampu menghentikan pengeluaran asam urat. Daun serikaya ini memiliki peluru kencing yang membuat pengeluaran asam urat menjadi lancar ketika buang air kecil. Daun serikaya ini bisa menekan peradangan dan meredakan rasa nyeri yang diakibatkan oleh kristal-kristal asam urat. Hewan uji coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit, di mana mencit ini merupakan hewan yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Nah, mencit ini memiliki banyak keunggulan sebagai hewan percobaan, yaitu yang pertama karena siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak kelahiran yang banyak, serta variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganannya.
Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap dengan model yaitu sebagai berikut, dan hipotesisnya itu H0-nya itu perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon, H1-nya ini minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh tuh. Dengan tabel ANOVA-nya sebagai berikut, dan kriteria ujinya itu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesisnya itu hipotesis H0-nya itu ditolak dan hipotesis H1 diterima. Selanjutnya, uji beda nyata terkecil atau biasa disingkat dengan BNT dengan hipotesis H0-nya itu untuk tidak ada perlakuan di antara perlakuan, tidak ada perbedaan di antara perlakuan, H1-nya itu ada perbedaan di antara perlakuan. Dengan kriteria ujinya itu tolak H0 jika nilai mutlak dari rata-rata YI min rata-rata YJ lebih besar dari nilai BMT. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada prosedur kerja. Yang pertama ada persiapan sampel, di mana daun srikaya ini diambil 35 helai 2 jam sebelum disari, kemudian dibersihkan dan ditimbang dengan neraca. Lalu ada infusa sampel, di mana daun srikaya ini yang telah dicuci dan ditimbang dimasukkan dalam panci infusa dan ditambahkan aquades 100 ml, serta panci ini dipanaskan dalam suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga, ada pembuatan bahan penginduksi. Yang pertama, pembuatan bahan penginduksi itu ada dosis kontrol positif yang digunakan adalah allopurinol dosis 39 mg per 20 gram. Yang kedua, ada dosis kontrol negatif yang digunakan adalah NaCMC sebesar 1%. Yang ketiga, ada dosis kafeinnya yang digunakan adalah 3,78 mg. Yang keempat, ada dosis daun srikaya yang diberikan pada hewan uji dalam penelitian adalah konsentrasi 5 lembar, yaitu 2 gram, 10 lembar, dan 20 lembar. Tahapan pengujiannya itu yaitu yang pertama ada persiapan mencit, lalu mencit dibagi ke dalam 5 kelompok, lalu diinduksi dengan kafein, lalu dicek pengukuran kadar asam uratnya, dan diberi 5 perlakuan yang berbeda, serta nanti dicek untuk hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, lalu selanjutnya bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun jadwal biaya dan jadwal kegiatannya, rencana anggaran biaya yang akan digunakannya itu sekitar Rp6.156.000 dan jadwal kegiatannya itu sekitar 4 bulan, di mana 1 bulan pertama itu persiapan, 2 bulan pertama itu pembuatan bahan penginduksi dan pengujian pada tikus, serta bulan keempatnya itu analisis data dan pengambilan kesimpulan serta pembuatan laporan akhir dan publikasi. Baik, terima kasih. Demikianlah proposal program kreativitas saya di bidang riset eksakta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.